di Coaching with Coach Yohanes, and kali ini kita nggak ngomongin bisnis tapi kita ngomongin sekolah kehidupan. Tamu spesial saya kali ini adalah seseorang yang berhasil selamat dari peristiwa yang begitu mengagetkan dunia, yaitu di mana waktu World Trade Center itu dihajar, ditabrak oleh dua pesawat, dua towernya ditabrak oleh dua pesawat, dan basically itu tentu karena teroris gitu ya. Dan poinnya saya adalah mari kita siap-siap dengerin cerita dari Thomas Harsono. Beliau ini adalah orang yang selamat dan ceritanya itu mengesankan sekali. Sampai saya begitu pertama kali dengar, saya langsung mengundang, wah Thomas harus share ini. Share di mana? Share di di Instagram lah, sama share di Clubhouse gitu ya. So Thomas udah hadir, saya akan undang di Instagram juga. Let me see apakah sudah ada Thomas. Oke, ini dia. Saya udah undang, and let's see. Iya. Udah terima invitation, Thomas? Di Instagram? Iya. I invite you. Jadi kita pelajarin gimana dari orang yang betul-betul ngerasain kejadian yang dahsyat itu gitu ya. Oke. Dan kita lagi tunggu Thomas untuk ready and siap. Ada Thomas invitation-nya? Di Instagram. Thomas. Ya, saya invite lagi. Coba. Nah. Oke. Wah, senang banget nih ketemu Thomas akhirnya, luar biasa. Thomas, boleh yang di Instagram suaranya dikecilin dulu. Oke. Ya. Oke, siap. Ini kecil juga ini. Oke. So, tadi saya cerita Thomas ini adalah apa ya, bukti hidup, bukti nyata kejadian yang heboh luar biasa di mana teroris waktu itu melakukan pesawat komersial ditabrakkan ke dua tower besar World Trade Center di New York ya, Manhattan, New York ya, Di Manhattan. Amerika ya. Yeah. Manhattan itu luar biasa. Yeah. Downtown-nya persis, and I love that downtown, rame banget, seru banget gitu ya. Yeah. And Thomas ini adalah orang yang ngalamin bagaimana bisa lolos dari kejadian itu. Mungkin boleh cerita Thomas langsung. Kira-kira gimana ceritanya itu biar orang bisa belajar. Terus kenapa Coach Charles kok ngundang dan cerita tentang ini? Itu bukan soal terorisnya, bukan tentang politiknya, bukan tentang apapun ya. Tapi tentang belajar sekolah kehidupan buat kita. Betul ya? Karena sekolah kehidupan itu lebih besar daripada bisnis, pastinya gitu kan? Amin. Nah, silakan Thomas. Gimana ceritanya tuh waktu itu? Wah, masih lumayan fresh ya tiap kali anniversary. Karena 9/11 itu juga hari ulang tahun almarhum ayah saya yang baru meninggal. Jadi itu hadiah terbesar untuk keluarga saya, untuk ayah saya, sehingga saya diluputkan dari bahaya itu. Jadi waktu itu saya tinggal di Elmhurst, Queens. Oke. Setelah lulus dari nyebrang ya, dari Manhattan sedikit ya. Enggak, saya dulu kuliah di Upstate, jadi Upstate kira-kira 2 jam dari New York. Terus lulus saya pindah di Elmhurst. Elmhurst itu banyak komunitas Asia, terutama Indonesia. Jadi kalau kita dulu bujangan pingin makanan yang kangen dari orang tua itu, kalau kita selalu banyak tuh tante-tante, ibu-ibu yang jualan nasi Padang, jualan makanan Jawa, Manado, dan di gereja, kebetulan saya Kristen, jadi tiap kali selesai kebaktian tuh ada potluck. Nah, dari Elmhurst ke Water Center itu kira-kira 45 menit. 45 menit saya train ya? Saya ganti kereta itu 2 kali ya, 3 kali lah maksimum. Nah, waktu itu pagi, jadi hari Minggu, pendeta saya bilang, boleh nggak Thomas pinjam apartemen untuk doa pagi untuk karyawan yang di sekitar situ. Bilang, oh boleh pastor.
Tapi tolong jangan telat ya, jangan telat karena saya kerja, jadi saya kerja di Fuji Bank, perusahaan bank Jepang di Tower 2 lantai 79. WTC Tower 2 berarti ya? Ya, Tower 2. Tower 2 itu tower yang pertama. Tower yang pertama runtuh ya. Tower lantai 79. Nah, saya pernah telat waktu itu. Bos saya kan tahu saya dari Indonesia. Ini kan dia bilang, Thomas, kita orang kita culture budaya Jepang, kita di Amerika, tapi kita tetap menghargai waktu. Itu saya telat cuma 2 menit. Bayangkan. Jadi saya bilang sama pendeta saya. Itu sebelumnya ya, Thomas ya? Sebelumnya. Iya. Baru dimarahin sama bos itu. Iya, this is no 2 joke. menit ya. terlambat. Indonesia kan jam karet ya, kita no joke. So it's no joke. Saya pagi itu doa selesai, langsung buru-buru. Nah, doa itu emang ya kita lancar aja, nggak ada specifically saya merasa apa, kadang orang merasa ada firasat apa gitu ya, nggak ada. It's very nice day, 70 derajat. Hari apa, Thomas? Senin? Aduh, bukan, itu lupa saya coach hari apa tuh. Oke, nggak apa-apa, ya siap. Apa namanya? Saya pikir tadi pendetanya minta hari Minggu, terus Seninnya doa gitu, bukan lah, Minggu itu pokoknya. Ya pokoknya minggu itu, memang ya apartemen bujangan ya maksudnya. Pasti nggak ada anak-anak jadi bisa buat doa gitu kan. Ya very nice day, 70 derajat tuh kira-kira yang di puncak lah ya. Matahari juga cerah, nggak ada pikiran apa-apa. Nah, sampai jadi saya naik kereta R ya. Sampai di Queen Station itu, terus naik lagi pindah ke E. Nah, E itu biasanya akan langsung ke Water Center karena itu the last destination. Nah, pas sampai di tengah-tengah itu somehow ada yang full emergency brake gitu. Wow. Jadi full emergency brake. Terus nggak ada announcement apa-apa. Biasanya kalau kita di New York itu kalau kita sakit, if you don't feel well atau kita perlu ada emergency, kita alert, kita ngasih tahu ke kondektur, ada gerbong-gerbong yang ada kondekturnya di situ. Untuk the next station udah disiapkan ER dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu bukannya narik emergency break gitu kan? Iya, bukan narik emergency break gitu. Itu extraordinary bagi kita yang sudah lama di New York gitu. Karena tiap gerbong itu harus manually dirilis breaknya. Jadi kereta di New York memang saat itu belum canggih ya juga. Jangan dipikir itu ya. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, saya telat nih, mati deh. Ya kan? Baru kemarin dimarahin. Baru di warning. 2 menit. Terus saya ya udahlah, ya terima aja kan, ya udah. Thomas sampai titik itu belum tahu bahwa padahal nggak ada hubungan, emergency brake itu nggak ada hubungan sama World Trade Center ya. Jadi doa pagi udah selesai, saya cepet-cepet dan saya thank you sama pendetanya, Pastor, thank you. Saya harus cepat ke kantor. Saya prediksi bisa sampai itu 8:45. Jadi 15 menit sebelum jam 9. Jadi jam kerja saya jam 9 sampai jam 5 ya, 5:30. Tapi kerja sama orang Jepang ya sampai jam 8, jam 9. Iya benar. Jadi saya sempat pindah kereta waktu itu saya pindah kereta A atau kereta C gitu. Karena waktu itu tiba-tiba banyak polisi masuk ke kereta saya. Itu di stasiun-stasiun yang berhenti itu, polisi itu banyak masuk dan mereka pada masuk ke ujung tempat gerbong saya. Jadi kalau saya tuh gerbong paling depan. Belakang. Depan. Depan di sini. Soalnya paling nyampe ke Water Center di bawahnya. Jadi supaya bisa cepat langsung itu. Jadi Water Center itu tuh ada floor
basementnya tuh banyak sekali. Iya, betul. Ya, kalau di bawah itu saya pernah waktu setelah diterima di Fuji Bank, saya harus security check. Itu ada office di bawah itu untuk security check, diambil fingerprint saya, ID saya, jadi diambil fotonya. Jadi, nah di situ ada government agencies, terus ada mall juga. Nah, jadi kereta ini masuk di bawahnya water center. Nanti ada tadi polisi tiba-tiba habis emergency break terus masuk itu apa hubungannya? Nggak tahu. Jadi saya pikir, wah, ini ada polisi lagi ngejar, pasti ada bad guys nih, ada kriminal. Oke. So I have no idea sama sekali. Benar-benar just business as usual gitu, day as usual. Nah, sampai di Chamber Street, saya kan di ujung kan, jadi saya langsung udah telat. Jadi saya sampai itu jam 9 lebih 2 menit, jam 9 lebih. Masih di bawah lagi. Masih di bawah lagi. Belum antri. Jadi saya lantai 79. Itu kalau naik ke elevator itu elevator yang high speed. Jadi saya naik tuh sampai lantai berapa? Kalau nggak salah lantai 40 dulu, baru lantai ke 78, pindah ke 78. Jadi traffic ya maksudnya untuk antri di elevator. Pasti. Saya udah. The highest lantai berapa ya, Tom? Itu 110 lebih. Di atas tuh ada restoran. Iya. Namanya Windows of the World. Nah, terus ada tempat juga buat turis untuk lihat view di Manhattan dari water center itu. Waktu itu saya bangga lah ya bisa kerja di water center ya, di perusahaan financial di Fuji Bank it's one of the biggest di Jepang. Jadi mungkin saat itu nggak kepikir. Memang waktu tahun 93 itu ada bom di water center di lapangan parkir. Makanya waktu saya join di Fuji Bank itu memang kita dilatih untuk disaster recovery plan. Jadi saya part of the team. Jadi kita udah dibagi tim-tim yang nanti kalau ada apa-apa itu kita berkumpul di titik koordinat ini gitu. Dan karena saya di financial, di banking, saya waktu itu punya tim ada 5 orang. So saya assign, dan saya sendiri juga harus waktu itu melakukan trip ke New Jersey. Jadi across the river ada di daerah Hoboken, di Jersey City situ, ada unmarked building itu di mana kita sewa, Fuji Bank sewa, itu isinya tuh komputer banyak kosong, empty, dan ada section di mana itu grup saya, dan saya harus perform seolah ada dummy transaction. Jadi tim saya latihannya begitu. Latihan gitu. Nah, waktu itu saya terus terang rada bercanda ya sama teman-teman, maksudnya ini kerja sama orang Jepang ini, even titik koma berapa sen. Jadi saya kalau write off itu di bawah $1, di bawah $1, di atas $1 itu approval. Jadi itu saya kalau di Jepang itu ya kita ada tanda tangan namanya hanko, cap. Saya pernah miring gitu. Miring. Jadi nama saya kan Harsono. Dipikirnya saya orang Jepang. Kenapa? Kan jadi ada yang koreksi nama saya tuh, ini salah ketik ya, Hamanosono, Harusono. Pikirnya saya orang Jepang gitu. Iya benar. Jadi mungkin standarnya ke saya lebih tough kali ya. Jadi saya miring sedikit, itu laporan saya, analisanya dibalikin. Jadi kan lapor saya made by Thomas, terus itu dibalikin. Jadi saya belajar sama saat itu memang we are already prepared sebenarnya. Kita tuh prepare. Jadi balik lagi saat itu saya sampai di basement, kok sepi ya? Ternyata saya tanya ke booth yang tempat beli tiket, ada bom. Ada bom. Bom. Saya balik lagi ke 93. Waduh. At least we are prepared gitu. At least kita prepare. Tapi nggak mungkin kalau bom, karena di water center itu sejak tahun 93 tidak ada tong sampah. Tidak ada tong sampah. Jadi itu bom di mana ya? Maksudnya nggak mungkin lah. Tapi saya waktu itu nggak
nggak mikir apa-apa, nggak kepikiran. Panik nggak waktu dengar ada bom dan sepi? Belum Panik. belum panik. Oke. Di New York itu ya maksudnya shooting atau apa itu Mass shooting ya. Ya kita ya resiko di New York ya. Iya. Don't be in the wrong place in the wrong time. Nah, Iya. cuman saya lihat jadi saya trace back ke arah, jadi ke arah stasiun, ke itunya kan. Jadi saya di tiket booth, saya balik sana, loh, polisi-polisi yang tadi bersama di gerbong saya itu mengarahkan untuk evakuasi. Nah, saya langsung disuruh, you, ya kan, evacuate, ya udah evacuate ke mana, ke apa, street level. Naik ke atas, street level. Jadi saya nggak masuk ke gedungnya. Jadi saya sempat mau masuk ke gedungnya, ke connecting. Saya lihat ke atas gitu. Jadi saya itu ada di Chamber Street, di sebelahnya post office, dan saya lihat ke arah Barnes & Noble. Itu ada Barnes & Noble, toko buku besar. Dan kemudian orang-orang itu udah ratusan orang di situ. Jadi this is about 9. Ya jam 9 lebih ya. 9 ya. Ya lebih berapa menit. Saya lihat ke atas. Oh my god, ya kan? Ada bolong, ada lubang. Ada lubang. Oh my god, ini saya masih mikirnya sama ada beberapa orang asing bilang, maksudnya strangers itu bilang, ini pasti orang pesawat dari one of the pesawat biplane, propeller plane yang nabrak. Karena foggy, di atas tuh foggy. Nabrak dari New Jersey atau apa gitu ya. Maklum waktu itu kan belum ada masih radio, HP-nya juga paling butter Nokia, BlackBerry gitu, belum ada kayak sekarang. So saya lihat ke atas, saya ngitung. Saya lantai berapa ya? Ini tower saya mana ya? karena itu belum ada panik itu. Belum panik. Wow. I was at the north side ya. Jadi tapi Thomas, orang-orang yang sebelumnya ada dan melihat kejadian tabrakan pertama pesawat itu harusnya udah pada panik tuh. Iya, tapi kita masih confused. Mungkin itu another story yang kalau teman saya yang ada di building yang melihat itu another story. Itu mereka panik dan mereka langsung. Tapi kalau saya di bawah jauh kok, itu 79 floor itu jauh. Jadi saya cuma ngelihat lobang aja, dan orang-orang di bawah bertanya-tanya, pada mulai kumpul kan dari subway, dari bus pada mulai kumpul. Karena kita nggak boleh masuk ke World Trade Center. Cuman berapa few minutes, jadi kalau nggak salah 9:05 itu pesawat yang kedua yang nabrak tower saya. Jadi kalau itu saya cuma lihat ledakan kayak bola api jatuh ke saya gitu. Jadi dari selatan. So the plane came from south, from the south ya. Jadi saya nggak lihat, saya ngeliatnya kan dari utara. Saya di utara. Saya cuma melihat tiba-tiba buar gitu kayak film Die Hard gitu ya, film Die Hard. Keras sekali suaranya gitu. Keras sekali. Saya cuma lihat bola api ke saya. Ya saya cuma langsung balik badan. Itu udah ada pemadam kebakaran, udah ada orang-orang. Saya cuman jujur, saya nggak sempat doa, saya nggak sempat haleluya, puji Tuhan, tolong, just balik 180 derajat, cuma di corner of my eyes, ini ada orang-orang pada masuk ke bawah truk, bawah bus, bawah ada ibu-ibu jatuh juga, it's just like panik gitu. Nah, orang berlari-larian gitu ya di bawah. Itu chaos. Saya cuman berhasil masuk ke gedung terdekat, yaitu post office. Tunggu, sebelum Thomas lari ke post office, berarti tadi bola api itu gede banget, banyak gitu, maksudnya jatuh ke bawah. Kita lari. Jadi saya masuk ke post office. Nah, ini belum tower jatuh. Ball of fire. Tabrakan kedua ini. Ya, tabrakan kedua. Jadi part of the planes yang jatuh ke aspal, ke Chamber Street.
Nah, saya setelah reda, saya keluar, ya itu ada apa namanya, mesin pesawat di jalan, ya kan. Ternyata, saya lihat, post office juga gedungnya juga kena dari debris itu, jadi gompal gitu ya. Dan saat itu saya, wah, this is serious, this is no joke, karena ini pesawat gitu loh. Waktu lari emang belum percaya itu not joke. Itu kalau nggak kepikir ya? Nggak kepikir. Itu life or death ya. It's just survival ya, mode. Just survival. Makanya kalau kita saat itu saya susah ngomong. Mungkin malaikat Tuhan. Saya kalau saya orang beriman, saya percaya pelindungan Tuhan ya. God's coverage. Cuman kalau apakah Thomas berdoa, Thomas doa Bapa kami, nggak sempet. Waktu Thomas pernah cerita sama saya, waktu lari kayak dikejar sama begitu banyak bola api atau apa, itu ada ibu keinjek apa gitu-gitu ya? Itu udah nggak kepikir. Just nggak kepikir. Kalau pernah lihat tunnel vision nggak? Nah, tunnel vision udah tunnel aja udah itu. Ada pintu ke post office, saya masuk. Kelihatannya post office gitu, langsung masuk. Post office terus rame lah semua habis itu gitu. Oh iya, rame semua. Ya, saya keluar itu kayak film perang. Ada yang injured, ada yang kena kepalanya berdarah, ada yang Tapi lucunya ironisnya itu ada turis-turis juga foto-foto gitu, foto-foto, pikirnya ini kayak ya accident ya, just accident gitu. Ini bukan, kita nggak ada yang pikir teroris attack gitu. So perasaan saya campur aduk gitu, antara takut, tapi juga bersyukur diselamatkan Tuhan. Tapi ini orang-orang kok kurang ajar bener ya, turis-turis ya maksudnya. Nah, saya waktu itu coba let's find my colleague. Teman-teman saya dari Fuji Bank. So we managed to gather 20-an lebih orang. Jauh dari di dekat post office. Oh, masih di post office karena kita nggak tahu. So we don't know itu akan runtuh atau kita nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kita cuma berlatih ya, disaster recovery-nya. Kita harus kita kumpulkan rekan-rekan kita. Kita ada 500 orang. Jadi kita ada tiga floors di 79, 80, 81, 82. Jadi ada sebagian floor yang kita nggak full. Jadi kita coba kumpulkan. Kemudian kita bagi tim. Nah, saya kebagian untuk escort tim, untuk escort teman-teman yang ke utara. Thomas, sebelum lanjutin, Thomas pernah cerita bahwa ada satu temannya Thomas di jalan, terus dia merasa ada ketinggalan apa, terus dia naik kan? Oh, itu kapan kejadian itu? Nah, jadi ini sebelum runtuh ya. Jadi kalau dari sisi teman saya itu, jadi dia di HRD. Jadi saya dulu kan PR saya, dia ngurusin H1 saya, H1B visa saya, visa kerja, ngurusin green card saya. Jadi namanya Alicia Levin, dia yang ngurusin HRD saya. Nah, dia tuh waktu tower 1 kena, jadi you can feel the vibration gitu. Terus meja jatuh, orang lihat paper jatuh dari tower 1 gitu. Nah, tower 2 ini termasuk teman-teman saya di tim saya juga pada lari semua. Turun ke bawah. Ada yang teman saya pasti pakai bawa kopi sama bawa makanan, dia turun. Dulu masih pegang ini. Ada teman yang naik elevator. Nah, si Alicia Levin ini termasuk yang beruntung naik elevator. Elevator saat itu masih berfungsi. Jadi turun sampai ke lantai bawah. Secara emergency rules harusnya udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi teman saya yang bawa itu naik tangga, semua naik tangga. Oke. Majority naik tangga.
dari 80 floor bayangin gitu Iya, ya. bayangin dari itu. Nah. Jadi naik sampai ke lantai satu. Nah, memang dia bilang tas saya ketinggalan. yang ini teman Thomas ini nih yang tadi turun naik HRD. itu. Ini berarti cerita sebelum Thomas lari ke post office ya? Ini masih di bawah. Masih di bawah. Oke. Di bawah. Ini cerita sebelum pesawat kedua nabrak. Tas ketinggalan di atas kata si siapa tadi namanya? Si Alicia. Oke. Alicia bilang tas padahal direktur HR saya si Peter Bova bilang semua di dismiss. Pulang aja. No, I have to get my. Ini saya dengar story-nya dari teman saya yang survive. Iya. Nah, dia naik. Terus? Karena memang di to be honest announcement di Walker Center itu saat itu masih kacau. Jadi dibilangnya the incident is already contained in Tower 1. Iya. So Tower 2 tenant you can go back to your secure. Itu public announcement yang sangat misleading ya. Sangat misleading kan Thomas? Memang saat itu memang tidak ada yang tahu bahwa this is terrorist attack ya. Tapi itu kan pesawat komersial harusnya udah kedetek ya. Exactly. Yang satu gitu kan. Saat itu baru pesawat yang kedua nabrak gedung kita, so dia nggak survive. Nah, cerita Alicia tadi gimana? Dia naik terus? Ya sudah pesawat kedua nabrak, dia nggak survive. Wow. Persis nabrak di sekitar kantornya Thomas ya. That's right. Jadi kalau lihat dokumentarinya di National Geographic itu it hits miring ya. Jadi tower jadi 78, 79 sampai ke 80-an. Hitnya miring. Nah, kalau ada lagi kesaksian teman saya juga namanya Stanley Premnath itu yang dia survive di only one of the two yang survive di lantai 82 ke atas. Stanley Premnath itu teman saya juga yang survive. Dia ngelihat sendiri pesawatnya datang. Terus apa yang terjadi? Dia nggak kena, terus dia turun. Dia protection dari Tuhan, dia bilang. Itu dia just hit under the table, semua yang collapse di dia. Dia cuma lihat nomor pesawatnya itu di sayapnya itu. Wow. Terus, Tuhan kirim orang satu lagi yang menolong dia berdua, terus mereka turun ke bawah. Ini belum kolaps loh. Belum. Setelah mereka turun baru kolaps. Wow. Jadi mereka turun dari 80 floors. Iya. Itu dia bilang udah nggak tahu kayak terbang atau apa. Dan dia pikir orang ini adalah malaikat yang dikirim Tuhan. Padahal orang ini orang beneran. Ini orang beneran. This is orang beneran yang mendengar teriakan si Stanley. Si Stanley udah teriak gitu. Jadi udah minta tolong, dia dengar, tapi dia dikasih kekuatan extraordinary, bisa menjebol gypsumnya itu udah desperate. Wow. Jadi itu berdua turun dan itu another miracle yang miracle. So go back in your case, tapi cerita Alicia ini bahwa dia mau ngambil tas, akhirnya dia nggak balik lagi. Dia mau ngambil tas, nggak balik lagi. Ada yang better nggak ngambil tas berarti kalau. Ya memang kalau udah waktunya susah ngomong itu ya. Iya. Oke. Terus tadi Thomas lagi namain, ada lagi apa tadi ceritanya? Ada lagi? Ada ya. Jadi saya diselamatkan. Yeah. Jadi saya kan escorting tim kita ke 20 orang itu ke utara ya. Mungkin sama saya 10. Yang lain kan ada yang ke downtown, ada yang ke shopping. Saya ke utara. Ke uptown. Mungkin 100-an meter lah ya. Baru itu dengar suara kayak bluk 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 bluk. Berapa meter? 100-an meter. 100-an meter jalan terus ada suara apa? Dari itu kayak apa namanya? Domino jatuh loh. Bluk 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 bluk. Ya, ternyata ini jatuh gitu. Saya cuman lihat di corner aja gitu. Clouds of jadi tower kita runtuh. Ya udah lari aja, udah semua. Clouds of debu lah ya, debu, debris. Debris.
Ya, jadi kayak ngejar gitu. ngejar dan kita lari kayak orang nggak this is the end gitu. Iya. Ya, jadi saya udah sampai saya jalan terus sama beberapa teman, akhirnya kita say goodbye. Saya terus ke Uptown, ke 42nd. Nah, sebelum 42nd saya sampai di NYU, itu di Westmore, di 30-an. Then you can hear not this first tower collapse. Jadi memang waktu itu memang baru kita realize this is something big, something major. Something major. Along the way semua pada turn on radio. Jadi waktu tower saya collapse, jadi tower Water Center 2 itu ada antenanya. Jadi kalau dua tower saya yang ada antenanya. Itu pemancar signalnya semua seluler itu collapse. Jadi udah nggak ada signal, saya nggak bisa dihubungi teman-teman saya, pendeta saya hubungi nggak bisa, orang tua saya hubungi nggak bisa. So they think I'm dead. Iya. Saya meninggal gitu. Jadi karena memang di tower itu saya punya teman juga yang kerja di Fuji Bank juga, namanya Jonathan Setiabudi. Mungkin kalau Jonathan pas bergabung juga. Nah, Jonathan ini tinggal di Elmhurst juga, daerah kita juga. Nah, dia karena dia lebih telat dari saya. Oke. I don't know. Iya. Apakah dia telat beneran atau memang dibikin telat? Tapi dia exit di City Hall. Nah, jadi setelah Chambers Street City Hall, dan dia melihat, ya sorry to say, orang-orang lompat gitu loh dari selatan. Wow. So that's kind of trauma yang kita hadapi ya. Nah, saya begitu banyak orang yang lompat ya pada saat lagi. Iya, karena mungkin udah panas sekali karena itu kan gini ya. Saya termasuk orang yang ya kalau percaya konspirasi teori silahkan. Tapi kalau saya ngalamin sendiri itu ya mujizat Tuhan. Soalnya gini, kalau Water Center itu full, 2 tower dan beberapa supporting, ada Bank Indonesia juga di sekitar building itu, ada office yang lebih rendah. Itu bisa ada 30.000 orang harusnya. Population. Itu kalau at the peak, let's say, itu the plane hit mungkin nggak jam 9-an, mungkin jam 11, mungkin saya udah mati kali. Iya. Udah di atas, Thomas udah di 80 gitu. Udah mungkin nggak akan bisa turun karena mungkin some people masuknya jam 10 mungkin gitu ya, some people dan memang Water Center itu memang amazing. Itu didesain untuk withstand kalau nggak salah 737. Jadi kalau saya lewatin hurricane season, jadi season di mana hurricane dari Caribbean ke New York itu, kalau saya kerja malam-malam itu, saya kalau jalan di koridor itu buildingnya itu bisa swing. And memang didesain bisa swing, dan dari ujung ke ujung itu nggak ada tembok, nggak ada pilar. Jadi memang pilarnya itu selongsongnya itu that's amazing. Makanya kerja di Water Center saat itu saya merasa feel safe. Kebanggaan. Karena anti gempa gitu-gitu ya. Tadi Yusuf tahan 737. Iya, 737. Berarti yang nabrak itu apa ya kemarin ini? Yang nabrak itu 757 kalau nggak salah. That is full tank. Kan teknologi lebih ini. Jadi ini ada disclaimer ya. That's what I believe ya. Yang saya baca, yang saya alamin. Gitu. Memang saat itu ya kemudian kan saya nggak melihat orang jatuh, saya nggak melihat, saya pulang ke Elmhurst jam 3-an tuh kereta jalan lagi. Nah, cuman ya bos saya ini orang Jepang nih, bos saya bilang telepon saya kan dari store ya, telepon saya, Thomas, where are you? I'm at home. Mister ini ya, tomorrow you report to our backup site. Gila Jepang, udah kerja lagi, ya kan? Saya padahal it's a big event in the world gitu kan? In the world loh, bukan cuma di Amerika. Besok pokoknya kerja lagi gitu ya? Besok kerja lagi, karena ya memang that's disiplinnya orang Jepang, jadi etosnya, disiplinnya ya.
so my mental itu mulai mulai kena itu mulai terganggu. Maksudnya dan gitu ya. Itu waktu kita dari Elmhurst ke New Jersey itu kan kita masih naik train seperti itu lagi, tapi saya ke Penn Station. Jadi ke 34-an terus dari Penn Station naik path ke New Jersey. Jadi ada another line. Nah, saya baru tahu itu nyampainya ke New Jersey karena ada closure, ada bomb threats, ada ini. Saya naik bus, coba trying to reach itu bisa jam 11. 11 malam? Pagi. Oh, jadi tadi kan jam 3. Gimana tadi? Enggak. Jam 3 kan saya balik ke apartemen saya. Besoknya. Oke. Besoknya kerjanya you spend about 3 hours cuman trying to find ke dan karena pasti sangat alert gitu kan. Dan di backup site itu cuman hanya kayak komputer hadap-hadapan dan kita satu berapa department ngelihatnya the view itu adalah water center yang sudah ada hari itu yang sudah hilang, yang berasap, masih berasap dan kita baru teman-teman kita yang hilang. Iya. Dan waktu kita jalan itu ada foto-foto dan dicari ini missing ya kan, terus ada nomor-nomor telepon. Nah itu baru then you can see the magnitude, and then kita lihat ya evacuation. Kemudian waktu itu email chain mail kita isinya ada body parts, ada nggak ada yang utuh gitu. Even di Fuji Bank kita meninggal ada 22 orang meninggal. Dan semua security guard meninggal. Wow. Dan Thomas, itu responsmu gimana pada saat itu? Menangis apa diam? Terus terang speechless ya, nggak bisa menangis ya, nggak bisa menangis, cuman rasa geram. Ada soalnya ada bilang banyak konspirasi. Lu nggak tahu gue ada di situ gitu, lu ngomong konspirasi enak aja ya, Yahudi mau it's real ya. It's real, it's close ya kan. Dan yang nabrak di pesawat yang nabrak tower saya itu ada namanya Eric Hartono. Jadi itu orang Indonesia yang di pesawat itu gitu. Wow. Jadi waktu itu ya. Kalau recap jumlah korban, Thomas ingatnya berapa tuh kejadian ini? Mungkin 3.000-an ya. Wow. It's about 3,000 kalau yang meninggal ya. Jadi saat itu ya saya cuman fokus di kerja aja, karena bayangkan kita benar-benar semua hilang, file hilang. Nah, tapi yang ada tuh sistem backupnya ada. Jadi saya have to recreate the whole thing. Saya ada di 90 customer perusahaan multinational. Jadi kita mesti kerja. Cuman memang to get there is really struggling. Every morning. With public transportation and then semangatnya kita, spiritnya ini, karena kita mulai tahu kan. Oh, story behind the story, ya kan? Orang-orang teman-teman kita yang meninggal, yang hilang. Kemudian yang ada yang sudah begitu ada announcement tower to is secure, bos-bos Jepang kita juga naik karena ada conference call ke Tokyo. Jadi itu ada case-case yang kena juga dan saat itu memang ya hanya fokus ke kerjaan ya. Mungkin saya ada komunitas gereja saya, pendeta saya yang menguatkan saya bahwa God has plan. Mungkin sound klise ya, mungkin kenapa Tuhan spare saya gitu kan. Kenapa dibikin terlambat? Kok itu sampai detik ini Thomas nggak tahu yang narik emergency brake? Nggak ada yang tahu, dan saya nggak bisa, dan bukan karena doa itu terlalu lama, enggak. Doanya is very nice, pas gitu.
Karena saya Tapi karena emergency break itu kan, jadi you're terlambat gitu kan. emergency break yang extraordinary yang kalau selama saya di New York berapa tuh tahun berapa 2001 saya 97 berapa tahun di New York nggak pernah ada maksudnya 5 tahun, gitu. 4 tahun, 5 tahun nggak ada ya. So, Saya juga nggak pernah trade itu emergency break tuh nggak pernah. nggak pernah. Karena super extraordinary. Kalau nggak orangnya bisa ditangkap kan, itu kriminal bahkan. Jadi, Iya, because it delays dan saat itu juga Fuji Bank ya kita free lunch, ada free psychiatrist, free session gitu. traumatic experience Traumatic gitu ya. experience. So we bonded actually tim kita memang setelah 9/11 banyak a lot of recovery juga sih untuk pemulihan ya di mental itu. Thomas, berarti dari semua kejadian ini titik mana yang paling apa ya? Bukan berkesan secara positif ya, tapi justru paling wow gitu, dan apa pembelajarannya untuk sekolah kehidupan ini, Thomas? Mungkin satu hal coach ya, mungkin saya bukan yang terlalu, saya nggak mau terlalu rohani kalau saya di gereja, mungkin saya akan quote ayat-ayat ini ya. Cuman kalau kita di sekolah kehidupan, artinya, so you have to believe gitu loh bahwa kita ini sementara di sini. Dibeli bahwa waktu kamu tuh bukan milik kita sendiri, exclusively. Apa yang kita punya saat itu saya memperjuangkan karir dan prestis ya, dan green card ya. Saya bukan anak siapa-siapa. I don't have any pedigree yang maksudnya anaknya ini. Kemudian orang tua saya juga bukan yang high level pendidikan dan jadi bukan something inherited ya, tapi saya benar-benar berjuang karena waktu itu ayah saya bilang ini uang ayah kasih nggak ada lagi, so you have to survive sampai selesai. Makanya saya berjuang sekali untuk mendapatkan green card dan karena green card saat itu hanya untuk vice president. Saya waktu itu level saya AVP, tapi saya bisa mendapatkan oleh kemurahan Tuhan saya mendapatkan favor dari bos saya, atasan saya. FVP aja masih dimarahin sama director gara-gara terlambat 2 menit ya. Itu masih. Ya. Jadi pembelajaran mau miso-miso, orang Jawa bilang mau bersumpah serapah, tapi itu membentuk saya menjadi orang yang memang saat itu ya memang this is what it is. Jalan saya harus melewati semua ini. I have to fight for it. Nah, saat itu 9/11 membuktikan ke saya bahwa apa yang kamu capai, apa yang kamu pegangi erat-erat, apa yang kamu saya di sana pelayanan juga di gereja, pelayanan. Tapi itu juga suatu kebanggaan juga. Tapi apa yang kita punya lah pokoknya itu semua itu nothing. Hilang dalam sekejap gitu ya. Iya, hilang. Bisa aja kalau misalnya seperti coach bilang, kalau misalnya saya 5 menit sudah ada di atas di lantai 79, 80 mungkin saya nggak akan survive. Jadi it's just as simple as that. Mungkin juga kalau pas di bawah saya kejatuhan balok atau kejatuhan bisa meninggal juga. Jadi saat itu ingat hidup ini sementara gitu ya. Iya, jadi sementara abis itu sih saya emang nggak maksudnya dulu kan masih main game ya, kita punya kan main game terus no way man, no more, nggak ada nggak ada something yang kita harus produktif gitu. Jadi I'm trying to cut semua yang supaya to make lebih ya, saya harus lebih bermanfaat gitu ya. Saya ambil sekolah lagi, saya ambil credit analysis di NYU. Jadi saya pindah departemen 3 kali. Jadi saya berpromosi. Promosi ya kan dari back office, middle office ke front office. Nah, front office kantor saya terakhir di Rockefeller Center di 1251 Avenue of Americas. Jadi itu saya di asset management di Fuji Bank juga yang namanya sekarang Mizuho. Saat itu kita wah gila nih ya kan, kita nih ada beberapa teman juga yang di front office kan, wah gila nih kita kan ngelewatin 9/11,
memang kurang ajar nih, kita ditaruhnya di Rockefeller lagi. Ini all those building di New York kita maunya di Rockefeller gitu, di tempat target teroris lagi gitu. Itu waktu ada di atas itu emang berasanya kayak on the top of the world gitu kan? Oh, ya. Waktu itu udah di Big Apple gitu kan? Apa namanya? I should have brought my employer card ya. Jadi kartu perusahaan. Terus cuman itu aja yang ada di dompet saya. Iya, wow, sama ada satu kunci ke eksekutif ke toilet, cuman itu udah saya buang. Cuman kartu itu ya hanya kartu itu yang tinggal. Iya. Thomas sendiri kan basically adalah CEO lah ya dari salah satu grupnya Combiphar lah gitu ya. Salah satu subsidiary Combiphar, which is perusahaan besar luar biasa ya, salah satu perusahaan luar biasa di Indonesia. Nah, jadi mungkin Thomas setelah sekolah kehidupan tadi belajar bahwa hidup ini sementara, nggak ada yang kita punya, waktu itu ya Tuhan lah yang berdaulat lah, waktunya kita. Makanya jangan sia-siakan hidup ini, jangan sia-siakan waktu ini gitu ya. Itu sih pembelajaran yang dalam banget buat kita semua. Ya, sekolah kehidupan. Nah sekarang kalau nyentuh sedikit ke bisnis, Thomas sebagai CEO gitu ya, dari perusahaan yang you also create amazing trackpad gitu kan dari perusahaan yang tadinya rugi, negatif, bangkrut ya mungkin nggak bahkan lah ya. Bisa akhirnya naik luar biasa positif gitu ya. So kira-kira apa pesan yang Thomas mau bagikan kepada para pemilik bisnis gitu, yang lagi bangun bisnis, yang punya bisnis. Now we are talking about business a bit. Gitu. Ya oke. Mungkin kalau yang kasusnya konteks saya yang PT ini PT project reclamation project. Jadi kalau orang suka beli properti yang rusak ya kan diperbaiki, direnovasi kemudian dijual. Nah, PT ini sudah ada, cuman PT ini ya minus dan bisa bangkrut lah. Tuhan kasih kesempatan lewat ayah mertua saya untuk took over. Karena saya melihat sayang juga kalau misalnya the business saya believe jalan Tuhan. Jadi saya percaya jalani aja. Jadi jangan terlalu banyak analisa. Saya bukan orang yang find your passion first, doa atau yang puasa. Yes, kalau misalnya Tuhan berikan itu, do it. Tapi kalau misalnya memang kita harus jalani, kadang memang tidak ada suara-suara dan tidak ada apa-apa. Ya ada di depan kamu apa yang kamu punya. Saat itu saya masuk ke PT ini, took over. Saya mulai mempelajari bisnis ini bisnis about people. Jadi bisnis ini bisnis B2B. So we are serving Combiphar salah satunya di grup ya kan. B2B itu tetap tentang people gitu ya. It's about people. Jadi harus hands on, terjun langsung, ketemu sama stakeholder, yaitu saya waktu itu tour ke customer big Pareto customer saya, ya kan, tentunya ke bank untuk ke kreditor saya, ya kan, kemudian kalau family kan support, ya kan, terus untuk saya setahun itu bisa ke luar negeri, ke Cina, ke India, ke Eropa untuk mencari event-event ya, pameran-pameran untuk merepresent mereka di Indonesia. So, nah dari situ semakin saya sadar bahwa this is different than bisnis di Amerika ya, work ethic kita, kelemahan-kelemahan di sistem kita di Indonesia. Labor issue. Untuk to cut the story short, saya hanya fokus satu, is about people. Karena your brand is you. You are the brand. Kalau coach kan di produk itu ya. Kalau di bisnis saya, I'm the brand. Jadi kalau misalnya sebagus apapun produknya, tapi mereka lihat siapa lu. Jadi personal relationship gitu ya. You-nya, integrity-nya you dilihat gitu. Integrity, credibility in the beginning. And then saya mulai turn around, saya bentuk sistem
Itu pasti harus. Saya waktu itu we invest in SAP, SAP HANA. Waktu itu belum ada tuh SAP HANA. Saya nekat aja SAP HANA. Sekarang udah banyak. Jadi it's one of the first few SAP HANA. Karena saya nggak mampu bayar SAP R berapa tuh yang Kombifar. R3 dulu, R3 mungkin. Saya nggak mampu. R4. Saya bilang sama teman saya Alvin kayak can we find yang cheaper deh. Tapi untuk yang akhirnya ada SAP One, tapi tetap apa tuh singkatan SAP itu? SAP Business One. Saya punya Business One tapi HANA, jadi udah cloud. So data, jadi saya dulu singkatan bercandaan SAP apa ya Thomas ya? Masih ingat nggak? Ada tuh. Apa pusing gitu pokoknya. Lupa saya juga. Janganlah coach, saya masih pakai SAP nanti. Iya, kita nggak ngejelekin brand SAP nggak ya, ini cuma obrolan aja ya. Ya sudah. Oke, terus. Jadi, to get trust dari orang-orang yang bekerja pada kita bersama-sama. Jadi bersama-sama. Jadi saya harus bilang ke mereka, you can go and pursue whatever your ini. Cuman kalau bersama saya akan coba kita berbagi, kita sharing. If apa yang saya bisa gitu. Jadi bukan saya bukan mesti dibawain tas naik ke kantor atau apa. No, saya sendiri bukan farmasis ya, bukan apoteker. Nah, bukan itu ada yang jawab di komen singkatan SAP nggak usah ya. Nah, jangan. Itu nanti tanaman. Jangan nggak boleh. Thomas, berarti kesimpulannya Thomas, pembelajaran tentang bangun bisnis, bagaimana Thomas turnover dari negatif company bisa jadi positif luar biasa, adalah dua hal Coach Yohanes tangkapnya. Satu adalah it's about people, ya, which is align sama yang selama ini saya percaya dan saya pegang juga. Makanya kita harus bangun apa? People. It's a super team. Salah satu aset terbesar dari bisnis apapun adalah right people. Terus Thomas bilang, habis itu juga harus bikin sistem. Setuju banget, sistem. Inilah dua kaki yang harus kita bangun. Karena kalau orangnya jelek, ya, tapi sistemnya bagus, yang namanya kan ada FIFO, LIFO, ini GAIGO, garbage in, garbage out, ya nggak sih? Orangnya jelek, sistemnya bagus ya, sampah yang masuk gitu kan, keluarnya udah pasti sampah, prosesnya kayak gimana pun gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau orangnya bagus, tapi sistemnya jelek, pertama orangnya capek kerjanya, kedua bisa hilaf orangnya. Betul. Nah, ada human, ada error, jadi harus dua itu. Dua itu penting banget. Itu salah satu rumus untuk bisa bikin bisnis autopilot. Cuman kan nggak bisa secara helikopter doang. Oh dua, satu the right team, satu lagi adalah the right system. Nggak bisa. Pasti dalamnya turun dan ngelakuinnya nggak segampang kita ngomong saat ini gitu ya Tom ya. Enggak. Ya, rambut saya putih ya, rambut saya putih. Itu bukan kalau Pendekar Ulat Sutra zaman dulu Pendekar Ulat Sutra itu di kukunnya Tuhan itu. Sampai putih coba bayangin ya. Ya saya ada strip satu nih putih kelihatannya. Itu kayak disemir tuh. Thomas, kalau gitu kasih pesan dong buat para, itu kan tadi buat para pemilik bisnis. Ingat ya, bangun bisnis harus sistem orang sama sistem, itu dia penting. Great, the right, saya nggak bilang great team, saya bilang the right team. Tim yang pas, the right team ya. Sama satu lagi adalah the right system lah gitu. Nggak harus great system, the right system. Nah, kalau untuk yang belum bangun bisnis, Thomas, mungkin boleh kasih masukan gitu. Kira-kira mereka belum bangun bisnis tapi mau bangun bisnis di zaman seperti ini gimana? Kira-kira apa dari seorang Thomas? Karena saya mulai dari karyawan ya. Saya bukan tiba-tiba mesti meneruskan bisnis gitu. So start dari apa yang kita punya. Saya waktu itu di New York, saya boleh sharing di New York. Di New York itu teman-teman saya pada buka laundry, ada yang buka bakery, ada yang buka jasa translation, ada yang buka sushi bar, ada yang buka restoran, ada yang buka catering. Saya waktu itu sampai mereka ngajakin saya, cuman saya kan karena dana terbatas, saya jadi
mikir-mikir apa. Nah Tuhan, dan waktu terbatas juga, sibuk waktu, gitu kan. Waktu terbatas. Saya kerja di perusahaan Jepang yang di branding, dan saat itu saya hanya punya berapa puluh ribu US, mungkin hanya 20 atau 30 ribu US. Saya buat beberapa orang itu besar, jadi bukan cuma itu lumayan. Enggak, that's the only yang saya punya dari bonus saya, dari bonus. Oke. Ya, that's it. Nggak ada lagi. Nah, terus ya itu Tuhan waktu itu what do you have in your hand? Sama seperti perumpamaan 2 roti dan 5 ikan. Apa yang kamu punya di tangan? Saya baca Robert Kiyosaki, saya baca even saya masih punya bukunya John Maxwell. I attend. So I'm trying to fill up myself with a lot of knowledge. Tapi Tuhan cuman kasih impresi ke saya, what do you have in your hand? Oke, Tuhan, ini saya punya ini, dan saya kerja di financial institution yang Bloomberg itu available. Tentunya saya beli saham. Dua screen. saya buka brokerage account di E-Trade, ya. Terus mulailah saya pelajari buku-buku itu. Saya masuk ke chat room. So what the second thing that yang saya lakukan adalah, if you want to be successful, you have to know what you're doing. Artinya kita mesti jadi master. Artinya kalau misalnya itu bukan comfort zone kita, kalau misalnya mau masuk ke itu ya harus belajar, mengerti. Jadi master di bidangnya. Iya. Jadi waktu itu saya waktu saya exciting karena Google waktu IPO, kita lihat ya kan. Tapi saya nggak berani beli, goblok ya. So that's my progression. Iya. Dan jadi artinya dari constraint atau batasan yang kita punya, pasti ada aset atau talenta atau yang bisa kamu lakukan untuk menambah income, atau even you do something, nantinya jangan mikir dulu mungkin. Ya, you do it best, you do it your ini. Nanti mungkin masakan, apakah itu masakan? Apakah itu suatu karya seni? Apakah itu service, jasa. Tapi saat itu saya tetap kerja di Fuji Bank, di Mizuho. Professional. I have to be professional. Jadi saya beli saham apa, saya bilang ke compliance, saya nggak beli saham yang di cover oleh bank saya. Jadi nanti if you are faithful, kalau terus pasti akan ada jalan. Jadi mungkin ada teman saya sekarang udah kaya karena dia invest di berbagai properti, terus jadi disewakan lewat dia belajar dari Kiyosaki. If that's your passion, memang ya oke. Ada teman saya yang renovasi apartemen, diberesin, dijual lagi. Ada yang bikin karya seni di street, di market di New York, dia kemudian jadi besar. Ada berbagai macam, memang bisa, tapi start from what you have. Jadi nggak usah lah nunggu passion kelamaan. Sorry. Jadi coba lihat and jalani aja. Nah, satu hal, kalau make mistake, jangan terlalu costly, supaya kita bisa bangkit lagi. Masalahnya tiga hal yang saya tangkap dari Thomas. Satu adalah berarti mulai dari apa yang ada di tangan. Maksudnya apa yang ada di Anda. Buat Anda yang mau bangun bisnis, mulai dari situ. Kedua yang saya tangkap adalah dari Thomas adalah jadi masterpiece, bikin masterpiece apa yang kamu mau fokuskan, gitu kan? Jangan jadi mediocre, jangan jadi rata-rata. Ya, itu masterpiece, the very best version of you, gitu kan ya Thomas ya. Tapi yang ketiga saya tangkap adalah faithful dari Thomas sebut. Saya suka kata-kata itu. Faithful itu artinya mungkin kalau terjemahin bebas adalah harus setia. Setia di situ terus gitu, terus fokus gitu kan, ya. Fokus gitu, luar biasa. Fokus itu kan singkatannya follow one course until successful. Jadi jangan baru setahun 2 tahun, jebakannya kan bisa setahun 2 tahun, lumayan bagus.
banyak kita ngelihat ke samping kanan, teman kita kalau udah lebih ini ngelihat ke samping kiri, teman kita kok kita nggak seperti itu. Karena kita harus percaya bahwa jalan kita itu ada jalan sendiri. What we are racing itu racing sama kita sendiri. Apa yang Tuhan kasih ya ke kita itu berbeda dengan apa yang teman-teman kita atau biar kita itu. Tiap orang Tuhan udah atur berkatnya, tapi bukan berarti kita lazy. Justru kita harus kerja keras untuk mengambil berkatnya itu, gitu kan ya? Bukan. Gitu. Justru saya suka sekali kata Inggris grit. Grit, G-R-I-T. Itu kalau diterjemahkan Indonesia itu apa ya? Ketekunan. Tekun, Persistency. Persistent. Jadi nggak cuma cari buat cewek doang ya, Coach ya? Enggak. Bukan. Bukan sekolah kehidupan itu doang, tapi di bisnis juga sama. Orang-orang yang fokus, orang-orang yang persisten. Karena berapa banyak orang yang bikin masterpiece, itu persisten. Lihat aja Picasso, semua Ferrari, Enzo, semua. Wah, persisten sampai ada titik itu. Gitu kan ya? Nah, hati-hati kita kejebak begitu baru 1, 2 tahun, 3 tahun, bagus, wow, kita merasa keren banget. Terus, wah, gua kenapa nggak diversifikasi usaha gitu kan ya? Ntar dulu, diversifikasi usaha itu adalah strateginya konglomerat. Kita udah di konglo belum gitu kan? Kalau belum ya fokus dulu sampai titik tertentu dan diversifikasi. Gitu ya. Betul. Luar biasa. Thomas, so ada lagi yang pengen kita obrolin kah? Gitu. Di live ini. Apa ya? Kalau mungkin dari Coach mungkin dengar cerita saya gitu, atau ada Coach yang bisa sharing juga dari Coach sendiri how do you prepare ya kan untuk yang situasi semacam saya ini, soalnya apa namanya because you know sebagai coach di bisnis, how do you prepare for this kan, you know? Kalau saya melihatnya gini, itu kan kita selalu melihat angle, jangan melihat konten, tapi melihat konteks. Kalau konten kan adalah yang tadi kita obrolin, seorang Thomas itu ada di titik di mana World Trade Center itu tertabrak oleh 2 pesawat komersial dan rubuh, lalu dia lari dan sebagainya. Itu konten. Tapi secara konteks kita melihatnya adalah bagaimana kita respons atas kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan di sekolah kehidupan ini. Nah, berarti kalau saya boleh bagi cepat, berarti respons minimal ada 2, Thomas. Dan buat kita yang lagi sama-sama belajar. Dan respons itu penting banget loh. Respons itu menentukan bagaimana kita hidup. Respons itu menentukan bagaimana kita di sekolah kehidupan ini tingginya mau sampai kapan, mau sampai berapa tinggi, gitu kan ya. Nah, respons itu 2. Lucunya 2 ya, respons ke kiri, respons ke kanan. Bahasa Inggrisnya saya tulisnya left response and right response. Oke? Left and right. Lucunya, hampir konsisten, bahkan konsisten, semua orang sukses, itu pasti untuk ketemu masalah, dia responsnya ke kanan. Right response. Mari kita lihat, left response itu apa? Left response adalah, waktu kita ketemu kejadian tidak seperti yang kita harapkan, left response kebanyakan ada 3. Ya, yang pertama adalah blaming. Atau menyalahkan. Menyalahkan itu paling keren banget gitu. Ya, menyalahkan. Aduh, ini kenapa sih begini? Kenapa sih harus gitu? Aduh, ini begini deh. Pokoknya kalau bisnis belum sukses, paling ujung kita akan nyalain siapa? Customer dulu. Customernya yang salah, kenapa nggak mau beli? Orang saya udah punya produknya bagus, ini saya marketingnya bagus semua, tapi nggak dibeli. Ya, customer yang ngaco nih benar-benar nih gitu. Blaming ya. Oke. Yang kedua yang manusia tidak sukses atau belum sukses adalah atau tidak akan pernah sukses. Life response yang kedua, excuse. Betul. Alasan. Kenapa kok lu rebahan? Iya PPKM sih, iya pandemi sih, iya COVID, gua bisa apa lagi? Rebahan gitu. Excuse. Atau kalau gagal basically ya emang beginilah, emang gagal gitu. Gagal nggak masalah, tapi bangkit lagi nggak? Intinya gitu kan ya. Response. Yang kedua itu excuse. B, blaming. E, excuse. Dan satu lagi C, ini paling banyak orang ahli banget. Namanya complaining. Jadi waktu ketemu masalah tidak seperti yang diharapkan, nggak usah diajarin di sekolah, itu komplainnya jago banget. Gitu ya. Komplainnya jago banget gitu. Jadi iya nih, ini kenapa begini? Aduh, ujung-ujungnya komplainnya ke Tuhan. Tuhan, kenapa sih kasih masalah kayak gini? Gitu. Yang dia nggak tahu, padahal jangan-jangan itu ujian buat naik kelas di sekolah kehidupan. Betul.
Complaining. Begitu kita complaining, Thomas, apa yang kita lakukan? Kita men-attract semua yang negatif di alam semesta ini. Ya selamat deh, duniamu makin negatif jadi, gitu kan? Nah, ini easy to say, tapi susah untuk dihindari. Blaming pun kadang-kadang kita nunjuk satu orang, gara-gara dia sih, ya kan? Padahal 3 nih, gara-gara dia nih, tapi lihat 3 ini nunjuk ke kita. Dari 5 faktor, 1 salahnya dia, 3 tuh salah kita. Kadang-kadang jempol kita ke atas. Tuhan, yang lain Tuhan. Wah, Tuhan disalahin coba. Kadang-kadang setan aja disalahin loh. Iya, kalau buat dosa atau buat salah gitu ya, ini gara-gara digoda sama iblis. Iblis benar-benar. Entar dulu kata iblis, enak aja lu nuduh-nuduh gue gitu ya. Itu kan lu yang mau gitu, jangan gitu kan. Keinginan daging ya, kadang-kadang gitu. Oke, jadi itu life response. Nah, secara konsisten saya selalu temukan orang-orang sukses itu kalau ketemu masalah, ketemu kejadian yang tidak seperti yang diharapkan, dia right response. Jadi life response bisa dilihat respons ke kiri atau respons sehingga ditinggalkan sama dunia ini, nggak bisa sukses. Right response bisa dilihat adalah respons ke kanan atau respons yang benar yang seharusnya kita lakukan. Dan 3 lagi di right response. Ya tadi yang 3 di life response, B, blaming, excuse, complaining. Berarti kalau dibaca huruf depannya, backwards. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita responsnya ke kiri terus, lu akan backwards lagi. Mundur, backwards. Dunia maju terus, you backwards. Udah gitu aja. Jadi loser akhirnya. Atau mediocre, udah gitu aja. Tapi right response lihat ya. Sekali lagi apa yang saya ngomongin, sangat mudah dikatakan, tapi pada saat ketemu kejadiannya, Anda bisa nggak ingat ini? Oke, saya harus right response. Apa right response? 3. Satu, introspek dulu. Setiap ada masalah, jangan lihat eksternal. Maksudnya jangan salahin eksternal, blaming. Tapi introspek internal dulu. Introspeksi dulu. Kenapa kejadian ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa kok saya gagal? Kenapa kok saya bisnisnya belum maju? Kenapa kok nggak bisa autopilot? Kenapa kok semuanya saya bisnis nggak bisa ditinggal? Apa yang salah di saya sebagai kapten kapal? Introspek. Betul ya? Yang kedua, introspek. Yang kedua adalah grateful dulu. Betul. Jangan complaining. Grateful. Bersyukur. Bersyukur dulu. Paling nggak masih ada napas. Kita tahu di masa pandemi betapa oksigen itu mahal. Bener nggak? Betul. Mahal banget kalau dihitung-hitung. Wah, kalau dihitung bisa beli. Punya duit pun nggak bisa beli kalau nggak ada. Betul. Tapi Tuhan kasih oksigen, kita bisa napas aja udah luar biasa. Setiap pagi saya bangun tidur, Tuhan, berarti Tuhan kasih saya 1 hari lagi untuk hidup. Terima kasih ya Tuhan. Wow, ini aja udah anugerah yang mahal. Jadi grateful dulu, karena kalau disgrateful atau ungrateful ya, atau complaining, you nggak bisa berpikir jernih. Jadi grateful. Ada keluarga tadi pagi bisa makan, mungkin bisa makan siang. Ada orang yang nggak bisa makan, gitu. Jadi grateful dulu. Nah yang ketiga, right response. Kalau kejadian tidak seperti yang kita harapkan, right response yang ketiga, G ya, introspect, grateful, dan ini mahal banget. Ownership. You must take ownership, man. Betul. Ya, benar nggak Thomas? Betul. Kejadian hidup belum seperti yang Anda harapkan, and then you say that it's your parents, it's your siblings, atau ada orang tua atau saudara atau gara-gara si om atau nggak kenal sih orang-orang gede, nggak begini sih. Nah dulu, take ownership dulu. It's you, man. Ya. Itu mulai titik balik kita. Iya, betul. Betul. When we own it. Iya, betul. Ownership itu mahal banget. Salah satu if you have ownership, you udah bisa dibilang superhero. Kenapa tahu nggak? Karena jarang banget yang punya ownership gitu. Jadi begitu you take ownership, oh, it's my fault. Makanya hidup saya kayak gini. Bukan karena orang lain. Then, itu udah langkah pertama. Betul. And then you take ownership, change your life. Anda bukan pohon kan? Anda manusia yang punya free will. Jadi kehendak bebas. Ayo, lakukan sesuatu, take action. Belajar dari pengalaman banyak orang lain. Jadi, right response, I go. I-G-O, I go. So, left response itu backwards. Right response itu adalah I go. Berarti kita berangkat. Otomatis berarti forward, benar nggak? Forward. Kalau backwards, kalau left response itu backwards, mundur dan akhirnya jadi loser atau mediocre. Kalau right response akan bikin kita jadi winner. Bahkan nggak cuma jadi winner, more than a winner. Lebih dari pemenang. Dan yang saya pegang, Thomas,
lebih dari pemenang, hidup lebih dari pemenang, itu adalah berarti, Pak Baris, saya percaya Tuhan akan bikin saya hidupnya lebih dari pemenang. Bukan pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Yaitu lebih dari pemenang. Apa? Berarti saya akan Tuhan buat selalu naik, bukan turun dalam hidup saya. Tuhan bikin saya jadi kepala, bukan ekor. Dan bersama Tuhan, segala sesuatu dibuatnya berhasil. Yang buat berhasil bukan kita. Yang buat berhasil adalah Tuhan. Yang buat berhasil. Betul. Tapi kita berusaha. Tuhan lihat dan Tuhan yang bikin berhasil. Itu yang saya mau tambahkan dari cerita Thomas tentang bagaimana bisa lolos dari you are one of the kind lah yang one of the great chance, small chance gitu kan yang bisa lolos dari kejadian itu. Dan thank you so much buat sharing your personal story ya. Kita sangat diberkati, kita sangat bermanfaat. So itu yang kita mau bagikan. Kita udah lewat dari waktu ini ya, Thomas ya. Thank you so much ya. So kita berharap bahwa semua dapat manfaat dari sini, semua dapat manfaat dari cerita Thomas. Saya doain Thomas untuk terus hidupnya berdampak, karena in a way you're given like second life gitu sama Tuhan. Second life loh. Wow, that's second life. It's awesome ya. Paling nggak tingkat kebijaksanaan Thomas harusnya naik gitu kan ya. Iya dong, karena almost die gitu kan, could be die gitu kan, tapi could be dead. Could be dead. And tapi that's it. Tapi you live until now. Until now, raise a family, have a kids, coba bayangin. Betapa itu great blessing ya tadi. Ya, terakhir ya kita nggak bisa take it lightly apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Bisnis orang-orang yang bekerja bersama kita. Betul. All these business partners semua yang opportunities yang kita nggak bisa take it for granted. Gitu. Betul. Never take everything for granted. Dan kalau kita udah take it everything for granted, dan kita akan lupa, dan itu akan taken away from us. Sure. Taken away. Kebanyakan orang baru sadar dia bersyukur kalau something get taken away from them gitu kan. Nah, jangan biarkan itu terjadi. Waktu Tuhan kasih kesempatan itu, grateful for small things. Karena begitu di-taken away, belum tentu ada kesempatan kedua. Iya. Kenapa? Karena hidup ini, tadi Thomas bilang, hidup ini sementara. Wow, jadi gunakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, ya jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Betul. Yuk, berarti Anda yang mau bangun bisnis, kalau memang niatnya bangun bisnis, ayo bangun bisnis. Tapi jangan coba-coba sendiri, ngapain? Waktu itu singkat. Belajar dari pengalaman banyak orang lain. Adalah guru yang terbaik, gitu kan ya. Yang lagi punya bisnis, hati-hati kalau semuanya uang, profit, cash. Itu profitable. Makanya Coach Jonas selalu bilang, harus ada satu lagi, yaitu apa? Autopilot. Jadi bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada kita di dalamnya. Jadi kita punya waktu, bukan hanya untuk menikmati sama keluarga kita doang, tapi semakin berdampak lah menggunakan waktu yang hanya sementara ini. Wow. Thank you Thomas. Thank you so much ya. Thank you, Coach. So thank you so much buat sharingnya, and see you semuanya. See you Thomas. God loves you always abundantly. Bye bye. Thank you semuanya. Bye bye.